Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel aku, Restu Nugroho ya, channel yang membahas tentang dunia sembako ya. Atau kalau aku kasih nama buat slogannya itu adalah channel pengusaha sembako milenial gitu. Di video ini aku bakalan bahas tentang minyak kemasan botol yang non merek dan minyak kemasan curah ya. Kita akan bahas perbandingannya teman-teman ya. Oke. Yang pertama kita bahas dari segi pedagang dulu ya, dari sisi pedagang ya, atau kita sebagai pengusaha sembako. Oke, yang pertama adalah dari harga. Oke. Kalau dari harga, minyak kemasan yang curah ini yang kita packing sendiri, harganya jauh lebih murah teman-teman daripada minyak yang botol ini. Oke, jadi per kilonya ini kita dapat harga sekitar 12 ribuan ya per kilo ya teman-teman ya, sekitar 12 ribu kalau di area Purwokerto ini. Dan belinya itu drigen. Jadi alhamdulillah kita ada supplier yang mau minjemin drigen ya. Jadi kita pinjam drigen, terus kita packing sendiri nih ya, kita packing sendiri. Oke, dari harga, dari sisi penjual dan harga adalah pemenangnya minyak goreng curah kemasan teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah dari efisiensi teman-teman ya. Efisiensi yaitu atau effort kita ketika menjual minyak goreng mana yang lebih efisien. Kalau itu jelas minyak goreng yang sudah dikemasin kayak gini ya. Jadi dari pabriknya ini udah dikemasin, kita tinggal jual aja gitu ya. Tapi untuk harga ini lebih mahal dari yang tadi ya. Kalau harga ini kita dapat sama sekitar 12.000 tapi per liter teman-teman. Jadi kilo sama liter itu jauh lebih banyak kilo ya. Oke, dari efisiensi dia menang, jadi skor 1 sama. Oke, yang terakhir adalah permintaan pasar. Permintaan pasar kalau aku sendiri yang mengamati, orang lebih cenderung berminat yang ini teman-teman. Karena dari sisi harga kita jual dia juga lebih murah. Oke, kita jual dia sekitar 13.000 per kilonya teman-teman ya, 13.000. Dan ini bisa kita pack setengah kiloan juga. Jadi setengah kilo kita jual harganya 7.000 teman-teman. Jadi ketika orang beli setengah kilo, sebetulnya kita lebih untung lebih banyak ya daripada orang yang beli sekilo. Oke, jadi skornya 2-1 dari sisi pedagang ya. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi pembeli. Kalau dari sisi pembeli itu dari sisi yang pertama tadi kita bahas tentang harga ya. Harga tentu lagi-lagi ini dapat poin 1 ya kalau dari harga, karena dia lebih murah daripada minyak goreng ini. Oke. Kalau dari efisiensi tentu ini sama ya. Kalau dari efisiensi tentu ini lebih diminati karena praktis ya. Ketika kita mau pakai cukup tinggal buka tutup botolnya. Dan ini biasanya diminati sama ibu-ibu rumah tangga teman-teman. Sama ibu-ibu rumah tangga atau rumahan. Tapi kalau yang ini kebanyakan yang beli itu pedagang. Jadi kalau dari sisi harga ini yang menang, kalau dari sisi efisiensi tetap ini. Ya, efisiensi penggunaan dan dibawa dan keamanan tetap jelas yang ini teman-teman. Baik, kemudian yang terakhir adalah peminat ini ya teman-teman ya. Kita bicara dari sisi pembeli yang mana produk yang diminati. Oke, kalau gitu kita nggak ngomongin mana yang menang, karena dari sisi pembeli itu banyak sekali mereka punya pemikiran yang berbeda-beda teman-teman. Jadi menurut ibu-ibu yang punya minat dengan minyak goreng yang ini, tentu dia lebih memilih yang ini. Ketika ibu-ibu lebih suka yang ini, pasti memilih yang ini. Jadi untuk skor banyak mana yang diminati pembeli, itu dua-duanya nggak dapat skor alias 0 teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini adalah tantangan dari penjual atau kita ya, kita sebagai penjual.
kita nggak tahu mana selera pembeli teman-teman. Kita nggak tahu pembeli cenderung yang minat, yang lebih diminati yang mana. Ya, kita dari sisi penjual tugasnya hanya menyediakan. Jadi sebisa mungkin teman-teman sediakan kedua produk ini ya. Kalau misalkan ada pilihan, ya ada pilihan mending yang curah atau yang udah botolan gitu ya. Mending teman-teman beli dua-duanya ya, adakan dua-duanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat dari sisi mana nih yang paling diminati gitu ya. Semua pembeli atau kebanyakan pembeli pasti punya argumen, pemikiran masing-masing dan selera masing-masing. Itu yang penting teman-teman. Jadi jangan ya kalau misalkan teman-teman sebagai pengusaha retail, aku kasih masukan, jangan teman-teman pakai logika senyamannya sendiri. Itu adalah logika yang menurut aku itu membunuh pola pikir teman-teman sendiri. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman pakai logika seenaknya sendiri, itu konsumen tentu akan beda pikirannya dengan kita. Ya, kita itu pasti akan bertentangan dengan konsumen pikirannya teman-teman. Oke, kita misalkan adain produk yang ini ya, udah praktis, datang dari pabrik, udah di pack, kita tinggal jual, kita tinggal display. Oke, tapi kembali lagi, pemikiran pembeli berbeda dengan pemikiran kita gitu kan. Kalau misalkan kita ngadain produk ini ya, tentu lebih repot teman-teman, lebih repot, effortnya lebih banyak ya. Kita harus packing, ada plastik, ada disaring segala macam, belum tentu gramasinya pas dari kita beli gitu kan. Tapi kembali lagi pilihan ke pembeli. Pembeli adalah yang menentukan mana yang akan dia beli. Dan tugas kita sekali lagi hanya menyediakan teman-teman. Jadi kebayang nggak misalkan kita hanya menjual barang yang kita inginkan saja ya, yang ini misalkan. Nah, tapi toko lain menjual produk yang ini, yang kiloan. Jadi segmennya terbagi dua. Ketika misalkan ada ibu-ibu yang peminatnya udah kemasan, beli ke sini. Tapi kalau misalkan ibu-ibu beli yang peminat curah, dia akan cari di toko lain. Gitu. Tapi ketika kita ada dua-duanya, insya Allah pembeli akan akan ke sini ya, yang memiliki pemikiran berbeda itu. Ketika pembelinya berbeda-beda gitulah ya, pola pikirnya, yang peminat curah yang kemasan akan ke sini, dan peminat curah yang kiloan yang plastik ini juga insya Allah juga akan ke sini. Jadi kita memiliki pelanggan lebih banyak teman-teman, daripada teman-teman hanya menyediakan produk yang menurut teman-teman lebih aman gitu, ketimbang produk yang menurut teman-teman sendiri secara logika kurang aman atau kurang membuat kurang aman atau kurang nyaman lah di pemikiran teman-teman. Jadi kesimpulannya itu, ketika dari sisi penjual tentu ini lebih praktis. Sekali lagi ini lebih praktis, dan kemenangannya hanya praktis teman-teman. Ya, kemenangannya hanya praktis dari 3 poin yang aku tadi bilang. Sedangkan harga dan harga dan juga peminat, kalau di sini lebih banyak juga yang ini teman-teman ya, yang kemasan. Jadi sekali lagi, walaupun kita butuh effort yang lebih memperlakukan produk ini ya, tapi insya Allah peminat atau pelanggan toko kita akan lebih banyak. Karena apa? Karena mereka datang dan membeli sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing gitu. Paham nggak maksudnya? Ya mungkin agak sedikit muter-muter penjelasannya, tapi intinya adalah aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa produk yang teman-teman butuhkan adalah bukan produk yang menurut teman-teman itu laku. Sekali lagi, bukan menurut teman-teman, tapi menurut pasar atau menurut konsumen. Kenapa? Karena kita hidup, terus terang aja ya, kita hidup dari konsumen teman-teman, bukan dari pikiran kita gitu. Jadi untuk lebih nyamannya konsumen ke toko kita ya, mau nggak mau kita adakan produk yang dari segmen yang berbeda. Contohnya itu tadi ya. Jadi selain minyak kemasan yang kayak gini atau yang dari pabrikan ya Fortune, Sanko gitu, sebisa mungkin teman-teman juga ngadain ini ya. Ya emang sih repot, segala macam lah, repot, kotor gitu ya. Tapi ketika kita mengeluarkan effort yang lebih, insya Allah juga hasilnya akan lebih. Percaya aja, insya Allah ya.
ketika kita mengeluarkan effort yang lebih, insya Allah hasilnya juga lebih gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Tapi untuk dari segi skor yang tertinggi tetap yang ini teman-teman. Karena terus terang nih, sebelum aku ngadain produk ini, banyak orang-orang yang tanya minyak curah ada enggak gitu kan. Dan terus terang dari atasan atau dari owner itu kurang setuju kalau kita mengadakan minyak curah gitu kan. Karena ya pola pikirnya gitu. Tapi kemarin coba aku yakinkan dan alhamdulillah kita udah berjualan sekitar 2 bulanan. Kita udah jualan minyak goreng curah ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa menambah daya tarik di toko aku ini ya. Dan kalau teman-teman masih berpikir logika produk yang teman-teman sukai aja ya, mohon maaf, nanti juga segmennya yang sesuai dengan teman-teman, yang sesuai dengan pikiran teman-teman, yang pikirannya sama dengan teman-teman gitu. Sedangkan kita pola pikirnya berbeda ya. Kita benar-benar manusia itu makhluk sosial, punya banyak pola pikir random dan masih banyak heterogen gitu ya, banyak pola pikir. Jadi buat teman-teman aku kasih saran agar lebih fleksibel menerima perbedaan dan kita ambil sisi positifnya atau ambil hikmahnya gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, karena aku buru-buru banget nyampeinnya karena waktunya nggak banyak untuk bikin konten ini teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton. Oh ya, aku jual minyak ini 12.500 di Warko Amanah Grendeng per liternya ya, di Warko Amanah Grendeng Purwokerto. Insya Allah di Google Map ada ya. Jadi teman-teman yang punya buat teman-teman yang area Purwokerto mau nyari minyak goreng kayak gini, kita masih ada alhamdulillah. Datang lagi kemarin sekitar 75 krat, tapi nggak tahu ke depan masih bisa ngadain nggak, karena udah ganti produk minyak kita ya yang kemarin aku share di video sebelum ini ya. Jadi produk minyak kita itu dikeluarkan dengan harapan bisa menetralisir harga minyak goreng di pasaran. Tapi kita belum tahu ke depannya. Karena kita tahu sebelum-sebelumnya itu minyak goreng banyak sekali tanda tanya ya, banyak sekali perubahan yang membuat kita terus terang bingung ya dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lain sebagainya lah, banyak faktor. Oke, sekian dulu video dari aku teman-teman. Mohon maaf kalau bertele-tele dan muter-muter ngomongnya karena aku juga masih belajar ngomong. Buat teman-teman yang mau ngikutin aktivitas aku sebagai pengusaha milenial, bisa subscribe channel aku dan kasih komentar kalau teman-teman punya masukan atau tanggapan yang lain. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.